Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, telah diberi rahmat akannya oleh Allah Ta'ala, wa yukrahu lahul jima'u fi salasi layalin minasyahril awwali wal akhiri wan nisfi. Yuqalu inna syaitana yahdhirul jima'a fi hadhil layali, wa yuqalu asyayatinu yujami'una fiha. Wa ruya kirahatun zalika an Ali wa Muawiyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Artinya, dan makruh bagi seseorang jima di dalam 3 malam daripada sebulan, yaitu awal bulan dan pada akhirnya dan pada pertengahannya. Menurut perkataan Imam Al-Ghazali, diambil riwayat daripada perkataan Sayyidina Ali dan Muawiyah bahwa dalam setiap bulan ada 3 malam dimakruhkan menjima istrinya. Tiap-tiap bulan leher malam nyan gepumukruh berhubungan dengan istri, karena dikata bahwa syaitan hadir jima di dalam malam yang 3 ini. Pakar gepumukruh karena syaitan pun menjimakan istri dalam 3 malam itu setiap bulan. Maka haji baik bertiga gepumukruh. Dan dikata pula bahawa segala syaitan menjima ia di dalam 3 malam ini. Diriwayatkan akan makruh yang demikian itu daripada Sayyidina Ali dan daripada Sayyidina Muawiyah. Jadi keterangan yang dipegah oleh Imam Al-Ghazali buno yang bersumber dari riwayat perkataan Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Teman malamnya yaitu awal bulan atau sahur bulan, pertengahan bulan, bak malam ke-15 dan akhir bulan. Boleh jadi akhir bulannya 2 sekurang, boleh jadi akhir bulannya 10, atau boleh jadi bila bulannya 28. Jadi awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Nyan perti syaitan awaknya dijima cin perumo, maka kita gepumukruh be saban kutika ngan awaknya. Dan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Jadi behana 4 sumber dari Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah dan daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Dan kata setengah ulama, sunat menjima pada hari Jumaat. Biasa aku pegang sunat pada malam Jumaat. Tapi ada juga ulama berpendapat bukan hanya malam Jumaat saja yang disunatkan, bahkan hari Jumaat disunatkan juga menjimakan istrinya. Pajan sunat sebelum berangkat ke masjid untuk mengerjakan fardu Jumaat. Pakar nurul Jumaat pih kesunatkan menjimakan istri,
karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man ghasala wa ghatasala. Nah, keterangan dalam hadis Nabi artinya memberi rahmat Allah Ta'ala barang siapa membasuh kainnya dan mandi junub ia di dalam hari Jumat. Jadi sunat giurah pakaian ba'uro Jumat dan sunat giur mano junub mendapat rahmat dari Allah. Maka berdasarkan hadisnya sunat tasumerah pakaian dan mano junub ba'uro Jumat, mempane na cerita sunat mano junub uro Jumat menyegaknya hana junub. Maka jid ke dalil uro Jumat pun disunatkan. Inilah satu daripada takwil makna hadis ini. Ya, takwil perpaling maksud mano ba'uro Jumat sunat mano junub, berarti mufhum ji hana mungkin je ke sunat mano junub menyegaknya hana junub. Maka sunat pada uro Jumat cid untuk berhubungan tersebut. Dan lagi apabila dahulu terbit mani laki-laki daripada mani perempuan, maka sunat bahwa jangan dikeluarkan anunya, ataupun tak baca game tulis, sunat bahwa jangan dikeluarkan atau jangan dicabutkan zakarnya daripada farad perempuan itu, melainkan telah terbit mani perempuan itu. Dalam agama gatu bila terlebih awal inzal si suami, maka suami bersabar jangan dicabut sebelum inzal istrinya, supaya hana menyakiti perumuh goknyan dan hana kecewa. Bila lebih awal inzal gopnyan nyegiyu sabah han gebi cabut menyegohlom inzal perumuh goknyan nyan menan gesunatkan. Pakan lagian gepegot dalam hukum karena kalih getinjau dan banyak efek, antara lain giyu pelihara be uring inang ruh gia pubut maksiat ngan gom, lebih-lebih kadang keimanan kurang sehingga melikut suami mudah akan gepubut dosa yang lain. Paling kurang sebab hang gebi cabut ilai uragam yang dalam inzal urinang, supaya dalam rumah tangga hana permasalahan, hana karu, hana dawa, hana paki yang menyebabkan dengannya. Kalaupun na dawa, na karu, na paki, masalah lain, tapi kenyan masalah. Dan lagi sayugianya bagi suami itu bahwa menjima akan istrinya itu di dalam tiap-tiap 4 malam sekali. Dalam agama gatulom sebaiknya oleh suami menjimakan istri dalam 4 malam sekali. Jadi tak kira dalam 3 minggu 2 ke per malam 3 menan gatu lebih good. Jadi tak kailah dengan surah dia tu pekan temajid ke sebab laginya dikarenakan bekna bahasa diurung agam asai kaluh perle rogu kaluh ya, maka agama tu nang gatu tai kaluh ro kaluh udah berangkat, maka giyo sabar hanggebi le megalom selesai ji dan pekan gatu lam dalam put malam 3
hang bi sering-sering tat. Karena menyatakan dalam kitab lain sering-sering tat nyan menimbulkan penyakit. Jadi bahaya. Salah satu penyakit dhaifu syahwatin, bagah lemah syahwat, sering-sering tat jima. Karena mohon maaf dengan sering jima, dua urat yang ada pada kemaluan suami, urat pada kemaluan sebelah kanan dan sebelah kiri, semakin banyak jima, semakin banyak tergosok, semakin menipis. Yang ketulis lang kita lain menan. Jadi banyak jima, na urat yang raut unun dan rawi, trip batrip ni bahasa katanya muplu mugosok halus bacut-bacut sehingga mengakibatkan syahwatnya lemah. Maka han gebi tak sering gato tu dalam put malam 3, berarti dalam 3 minggu 2. Namun demikian mungkin masih belum merasa cukup. Kalau 2 boleh untuk ditambah, tetapi jangan keterlaluan jumlah yang ditambah, tambah lebih memadai. Maka maksud tamahina boleh jadilah apa me cok lamput malam 3, berarti 3 minggu 2 go ya cok malam Senin 3, malam Jumaat 3. Mam ya boleh tamah bacu ditambah malam 3 tu. Banyaklah agama kagak tu. Nyan untuk menimbulkan kesehatan, paksakan kedua tu, mohon maaf kadang citip malam tiga nyan geputurut lagi yang gepegah puno nyan jik ke penyakit, salah satu penyakit atau puno, sehingga mendhaifkan syahwat karena uratnya semakin trip makin ubit muplu tapi. Kemudian tak kala dalam ilmu kesehatan menyebabkan mia urang awal kena penyakit burut. Nah bahasa orang tua awal dikun itreun perut cut. Punya bahasa kedokteran dikun hernia. Nya hernia roh itreun anu yan. Punai keun doktor. Itu salah satu penyebab. Jadi setiap kagatu pegah bedat sering menyebabkan itu ada akibatnya. Kadang teh hantar timita sebabnya pakun. Rupanya terjawab bertemu dalam kitab-kitab yang lain, selain daripada lemah syahwat, maka mengakibatkan kenang penyakit yang bunuh itrun atalahnya ni sudah pegang. Ya bahasa doktor bunuh kan hernia. Yang salah tahu penyebabnya karena sering tak tahan. Sebab bunuh pegang lebih gat lamput malam 3, berarti 3 minggu 2. Kalaupun getamah lah 3. Nyo mi katip malam laju-laju munan laju-laju gayan nyo ka je ke penyakit bak buat minta sunat ka je ke penyakit bak kutetet hun. Tapi walaupun munan hang bi buruk sangka cin bila na urang tak dengar kalau mau syahwat ataupun ka kenang hernia nya ke tiga tanya gayan nya pi hanje cin mungkin penyebab lain. Nyo salah sabah penyebab penyakitnya gara-gara sering tak jima. Tapi hana mesti asal kena penyakitnya nya cik gara-garanya negaknya. Rente kadang hek kerja, kadang gaknya ukuran kerja berat, olehnya istirahat kurang, makanan hana dijaga yang boleh saja renan. Baik tak cok manfaat dan beganya nurnya cika gara-gara pulan. Nya hanya buruk sangka ada gugum. Tetapi sayugianya bahwa melebihkan atau mengurangkan jima itu sekira-kira hajat perempuan itu. Masa gena pukurang nibak jumlah bunau. Atau getena tamah becut nibak jumlah bunau. Nyan giyo kira menurut kebutuhan urinang. Menurut hajat urinang. Nek pukurang. Menurut keadaan urinang, katanya urinang kurang sehat, urinang agak lemah na lehat buat yang kurang macun.
Ataupun giyu tamah juga menurut tergantung hajat perempuan. Seandainya yang misal tok dumnan dalam 3 minggu, ditakutkan urang inang yang lemah-lemah keimanan barangkali bisa berbuat kesalahan di luar rumah yang menan mengakibatkan maka giyu tamah nyan karena hajat urinang baik tempat aduh lam dosa. Walaupunnya perkara kepribadi urang, bila gopnyan kurang iman, dosa hana tak ketakut dengan hana mencukupi atadro gehirumah menggethe deholain meyamunan akibat nyan giyu tamah dari yang atawno. Umpama haji lega dalam 3 minggu golam sip haji, jangan-jangan bisa berzina dengan yang lain, giyu tamah. Menyelhega puk dalam 3 minggu mudarat haji, karena haji tengah nasihat buat hedat dikurangi jangan ditambah yang muruk keadaan bak urinang giyu kalen. Tapi biasa walaupun menan yang benar temakun menyakurang urang inang gemtina ganggo maka giyu tamah. Yang biasa kemenan temakun uragam ke jauh lain. Tak yang sering dah dengar menan ke? Yang sering dah dengar menan, akhirnya nak jajan lain katnya, nak jajan di luar, yang bahaya dah kan. Jadi orang lu kagak peka jajan lain, kemudian wo bak rumah jajannya putamong lo bak rumah draw, nyan bahayanya, ku penyakit reki no, haid ikut, HIV, nyan itu bahaya dah penyakitnya, nyan gara-gara sering laki-laki jajan di luar. Jajan pi galam dente bak taboh. Bak taboh urang. Kalinya tagonyo kali tinggal ka tago jem ko je rata jajan ru kayan. Kagak metapaknya dia puo do baru modro ya jajan lo baru modro. Mutumpuk penyakit tak puo baru mo. Karena memeliharakan perempuan daripada berbuat jahat itu hukumnya wajib. Atih katanya uragam tak pelihara urang inang nibak berbuat jahatnya hukum jih wajib. Oleh karena hukum jih wajib tak jaga jih nibak buat jahat, munya 2 dalam 3 minggu atau lega atau put hansip ruh dia medina, nyan payah tamah supaya jih selamat nibak dina. Yang terbalik itu hukum menancin diurina umpama jih gelayani suami dalam 3 minggu 2 oleh hang getim lu bae. Takutnya urang agam roh yak jajau luar, yang urinang juga wajib selamat lako baik yak medina payah ketama. Mereka ngan 2 hang getim lu bae. Tinggal takut jik ke dina lako, yang payah tamah selamat lako ni bak dina. Lagi sebalik benar selamat perumah ni bak dina. Tebaknya boleh jadi bandua, boleh jadi salah tabung. Cuma miadakalan dasar hukum seandainya jihkan berat raya Malay, nyan perkaranya lebih berat bak urinang. Bak urinang ge tegan dengan rasa Malay. Miakan dengan Malay berat urinang perkataannya. Sehingga nah nya gimana pegah aja ju. Biar pegah. Biar pegah. Halang tu kagak jadi ada pegah. Dan haram menjima akan perempuan yang di dalam haid atau nifas yang telah putus haidnya atau nifasnya dan kemudian daripada selesainya dahulu daripada mandi. Urang lakau atau seorang suami bagaimana menjimakkan istrinya setelah putus haid dan setelah putus nifas tapi dia belum mandi. Darah haid ka betul, darah nifas ka betul, tapi galam ke mana? Nyan hukum jima promo haram. Tapi ada juga ulama berpendapat tidak haram tapi makruh. Tapi ka betul darah minyak darah galam putus nyan hana khilaf, tetap haram hukum. Belum putus darah haid, belum putus darah nifas,
nyan haram total mutlak hana beda pendapat. Yang kaputuh darah ulama tasawuf mengatakan itu haram. Ada juga ulama fiqh mengatakan tidak haram tapi makruh. Kaputuh galam mana. Kenapa diharamkan? Tapi lebih bagus mengambil pendapat yang haram supaya selamat. Ketika yang pegah haram, yang pegah hana makruh, hana harum tapi makruh mereka putuh, lebih bagus beramal pada pendapat yang haram. Kenapa? Agar selamat daripada kesalahan. Wal khuruju minal khilaf mustahabah. Yang kaidah usul fiqh. Kenapa diharamkan? Ia mengatakan tadi hukumnya haram walaupun sudah putus tapi belum mandi, karena akibatnya itu lebih bahaya, lebih besar bahayanya. Karena adalah yang demikian itu mempusakai akan penyakit. Yang gara-gara gejima perumah bunau gohlom gumana walaupun darah haid nifas kaputuh menyebabkan dia kepada penyakit. Penyakit bukan penyakit jelat-jelat, penyakit buduk atau juzam. Yang buduk dengan juzam tahu? Juzam itu bahasa Arab, buduk bahasa Aceh. Nah, itulah bahasa orang paku akun. Nah kampung paku ke? Nah, mang lagi ban cerita nyan hum. Nyan kena penyakit buduk atau juzam. Pada siapa yang terkena penyakit? Pada anaknya yang kekorbanan, yang perbuatan dua orang tuanya dalam kondisi gohlom gubana walaupun keputuh darah, korban si anaknya. Dalam bahasa doktor disebut kusta, ya, buduk, penyakit buduknya kusta kan. Yang kenyan bahaya sayangan. Tapi jangan salah sangka, baik buruk sangka. Bila ada terdapat seorang anak kena penyakit kusta, jangan jahat sangka nyanci mak ngayah tengah meno-meno berjiknya hajir. Boleh jadi penyebab karena lain. Man salah sabuh di antara pedumbuh sebab dia kepada penyakit buduk anak karena gejimak golong mana. Boleh jadi sebab lain kan sebabnya. Itu yang baik buruk sangka tu. Sebagaimana lagi aku pegah lem han gebi meninjau, melihat, memperhatikan farad istrinya. Hanggabi kalan dengan memperhatikan. Karena itu mengakibatkan juling mata anak. Mengakibatkan juling mata anak. Jadi menyebabkan anak juling mata gara-gara memperhatikan, meninjaunya. Dan baik buruk sangka dia bila anak tak kala ni megok juli kada pegah junya si pulang-pulang dia ngemaknya hanjir. Sebab itu yang mudahnya kembagah-bagah dah ke. Pulang cihana galak dia yang cikai tu bi bahasa kan hanjir menan. Penyebab ji menyanyan je ke juling, setiap juling golom tentenyan penyebab. Penyebab guna gohlom gumana gejimak perumah walaupun kaputuh darah menyebabkan buduk anu. Setiap buduk golom tentenyan penyebab. Itu disebut dengan umum khusus mutlak dan umum khusus min wajhin. Atau bahasa lain mana? Setiap perbuatan Nabi kerja itu baik semuanya. Tapi tidak mesti perbuatan yang baik semuanya dikerjakan Nabi. Nampak? Ubina perbuatan yang Nabi perbuat mandum god. Hana mandum buat god geteme perbuat le Nabi. Nampak? Yang kada benar. Dan apabila berkehendaki ia menjima akan istrinya itu yang kedua kali, maka hendaklah ia membasuh akan zakarnya, kemudian maka dijimaknya. Seandainya terjadi bagi orang yang sehat-sehat, yang muda, yang menyatakan dalam ilmu kesehatan, kalau 40 tahun ke bawah, barangkali dia hampir setiap malam atau hari. Jangan tulis dalam kitab.
Tapi 40 tahun ke atas barangkali dalam 1 minggu 2 kali atau 1 kali. Rata-rata mereka 40 tahun waktu 2 ke atau 3 dalam 3 minggu. Minyak di Melayu 40 tahun rata-rata tiap malam. Nyan terbukti mana lilang kita malah nak mungkin tiap berita ada tahu orang. Tapi sebelum pegang dokumenan kalau dia tayang padum-padum dua urang oleh hurung awai. Lebih-lebih pengantin baru. Maka kepuga hukum kalau dia periksa. Maka mungkin dia tak periksanya, urung periksa nah urung-urung yang tertentu. Dia umpama haji, dia periksa tentang darah haid. Si kurung-kurung darah haid padum trip, si urung semalam. Biasa 6 atau 7 urung malam. Paling le 15 nya kalau dia tanya yang padum-padum dua urang. Tinggal karena kesimpulan baru dihimpun si kurung-kurung ji sekian. Biasa sekian, paling le sekian. Jadi man minyak katanya ban-ban muda lagi haba puno ada pasal mungkin tidak terkena penyakit dalam sifat segera. Trip-trip. Man minyak katanya karena umur yang kapuk 40 tahun waktu nyo lagi haba puno. Baik tak geputurut lagi puno membahayakan. Oleh karenanya terkedi setelah jima lalu ingin jima kali kedua dalam waktu tersebut, bagaimana hukumnya? Kalau tidak dibasuh kemaluan makruh menjima kali kedua. Yang paling bagus berwudu menyahana ke mana kali ke jima perumah gawai kat tengun ke. Jadi duduk jaga ada tengun. Seandainya terjadi kena jima perumah kali kedua, langsung ke jima junub puna galang mana. Yang kiban paling kurang giorah kemaluan nilai. Bila getim getung semayang lebih hegat. Berarti lebih hegat getung semayang. Daripada gerah kemaluan paling hegat getung semayang. Dengan getung semayang minyak ke mana lebih hegat lah. Teman mihana mana ele ejit karena pakan gala minta mau hotel semayang. Selama gala minta mau hotel semayang gala wajib mana sunat mana berawai yang idang pada hukum ji sunat. Mana berawai you gala minta mau hotel semayang sunat mana awai hana wajib. Yang wajib minta mau hotel semayang bukan hendak mana. Maka karena galam ke mana getung semayang. Hai getung semayang gerah ele kemaluan supaya baik makruh apabila gejima kali kedua. Mamanya hana yak buat taga je. Kan urusan apa je kan? Hai bambam keluarga je, bambam menikah, bambam kahwin anak yak buat. Dari pertama hana mano bunuh hana wudu hana rah kake. Lanjutan babak berikutnya munana jua-jua je. Bahkan kan hanya mentang yang lebih parah lam ketika dalam teka darah bulan nyan piji hana bertabari tanpa cin maka benar pendidikan keadaan berat benang becut baik bahaya nya milang kitab lain nak kita mahlam masalah dah bunuh mia gejima urinang perumah ge gohlam ge mana walaupun darah haid kaputu dan darah nifas kaputuh menyebabkan kena penyakit bulu atau kusta kepada anak. Tapi yang kita lainkan kepada anak mentang pegang kepada si dirinya sendiri juga berpenyakit. Bukan anak mentang draw sendiri pun penyakit katai. Ya kena penyakit katai. Draw pun kena penyakit. Dan demikian lagi jikalau ia mimpi tahu yang ianya laki-laki suami ibu maka jangan dijimaknya akan istrinya itu melainkan telah dibasuhnya akan zakarnya itu. Dan makruh tidur padahal ia di dalam junub. Maka jika berkehendaki tidur atau berkehendaki makan atau berkehendaki minum, maka sunat ia mengambil air sembahyang
dahulu daripada mengerjakan akan yang demikian itu. Yang demikian itu demikian jima. Mana yang demikian itu demikian makan minum. Mana yang demikian itu demikian ingin tidur. Tidak orang ge dalam kah melempau. Lempau yang mengeluarkan mani. Jadi kengkau menjenub ke kan. Lalu gejima ada promo nyan giurah kemaluan nilai mengambil makruh. Sebagai yang mana kau menjenub dengan lempau. Nah bedang surah yatim. Surah yatim pun alih gejima 30 kau menjenub. Dan tengok jaga tengok gede jima 3 nya bila hana mana bila hana berwudu paling kurang basuh kemaluan. Nya menjenub pun kan karena gejima promo lam lempau keluar mani kamu jenub. Lalu kemudian gena jima promo nyan geyu rahle kemaluan. Mia hana gemudu lebih kan. Karena mia langsung gejima promo setelah menjunub karena lempau punau nyan hukum ji makruh. Dan bagi orang yang kamu junub, bagaimana hukum selain daripada jima, tidur, makan dan minum? Jawabannya makruh juga. Leh menjunub ya makruh. Leh menjunub makan minum makruh. Baru hana makruh giutung itu mayang le dang-dang ke mana. Ente ke mana rak-rak tubuh umpama haji. Baik tengut igaknya apakun baik jian kepada makruh hotel ke tengut igaknya getu semayang. Atau guna jeb atau guna pajuh makanan. Baik makruh hotel pajuh makanan ke jeb nyan dia tung semayang ile sebab buno galam ke mana. Tapi dah pegak dalam pertanyaan. Na wajib mano dengan segera leh menjenub hana. Tapi disunatkan mandi segera setelah berjenub. Hana wajib. Pajak si wajib sebelum masuk waktu salat sudah selesai mandinya ya wajib. Muhur kan? Yuh galam itamu hotel sembahyang berkalih mana. Hana wajib dengan segera, tapi sunat dengan segera. Yang wajib masuk waktu salat mandi sudah selesai. Karena menyangka itamu hotel sembahyang galam mana, nya bermasalah haji. Ejik ke sembahyang, haji. Yang kedua kamu kalih dosa alam. Jadi nyo sino gu pegah dalam kitabnya makruh. Munya leh menjunub, gu menjunub kali kedua, mihana gitu semayang. Leh menjunub, gu makan minum, nyan pi makruh. Itu bahasa makruh ada penyebab. Kita cari dalam kitab yang lain, apa penyebabnya? Kan hanya hukum tentang makruh. Penyebabnya adalah hidup dalam kemiskinan. Maka jangan biasakan. Asal menjunub, juhana tu semayang. Nyan udip dalam munteng pening bahasa orang nyamun. Asal lem junub pajuh makanan hana tu semayang. Lem junub jeb hana tu semayang ataupun ge untuk rak sebuah baru kebedah gak mana. Nya yo golong mana tengut. Lam tengutnya hana ke mana hana tu semayang. Ramdi ka hana ke mana bona tu semayang. Nyan pu biasa dalam keadaan menan yurisul faqra. Pusaka gasin munteng pening. Kan hanya pegah makruh mentang. Dia pegah makruh mentang. Berarti hana dosa menyata pebut. Tak tinggal lebih kan. Ke mana-mana makruh. Tak pebut hana dosa. Tak tinggal lebih kan ke bifahala. Tapi efek ni. Yang baik pun biasa yang. Walaupun hana haram. Ya haju hana tu semayang. Paling kurang. Ya paling kurang. Kalau cuaca keadaan dingin berat bak getung ia semayang, masih ada satu jalan lagi supaya baik makruh baik berkekalan je kepada penyakit munteng pening, basuhkan saja pada anunya yang paling kurang. Yang mana jika berat hak kadang itu gepreh buat teh sebuah mana.
tu semayang pilupi dah kiban cara baik kena hukum makruh dan baik kena udip menteng pening dengan dibiasakan seperti itu, maka paling kurang dia basuh kemaluannya. Mami hana tak dengar buat tegak-tegak dah depanya mu ton mu puluh ton menang kegiatan ge minta rezeki jala-jala hantam pernah menikmati kesenangan ham tem pening minta peng tertu habis hertu dah utang dum tinggal menalam hantam pernah mengaudip ke maka itu yang benar ber dan dalam nabun baik sombong arti baik sombong meno Allah kata tepu kepu tiak merno masih banyak yang belum kita tahu, belum tentu benar yang sudah kita tahu. Barangkali pengetahuan itu masih salah. Dengan belajar bisa dipahami lagi atau katua atau karagu. Ada berkaji pi mantang payah mernawa. Apalagi mantang le galam jin. Payah berat dah le mernawa. Ada orang iya ke mernawa hang tejin. Menyata buat lam kam tamah lem ya gehon ai gebali. Ai gebali ndu pergi ka gehon. Anjin itu sombong. Karena kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayanama ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda. Artinya dikata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, itu anak Sayyidina Umar. Beliau berkata bahwa ada sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi. Katanya buat Nabi li sahabat, adakah tidur seseorang kami padahal junub? Ya Rasulullah, bagaimana kami dalam berjunub lalu kami tidur? Kiban hukum ya Rasul dalam posisi menjunub? Maka sabdanya bahkan apabila ia mengambil air semayang boleh tidur posisi berjunub tetapi mengambil wudu terlebih dahulu. Ya, ada yang li sahabat, ya Rasulullah kiban maksud kamu lama junub kamu jin syarat apabila ia mengambil air semayang. Mati dang mano junub sebelum mandi janabah maka berwudu supaya tidak makruh makan, tidak makruh minum, tidak makruh tidur. Apalagi gejak-jak lah, gejak kena gejak gede. Semuanya usahakanlah jangan memotong anggota pada tubuh sebelum mandi janabah. Baik kokoh olehnya baik koh ke ming teng uraga si baik cukup mesen tu tiga mana cukup janggut tiga mana baik leh ke mana tu nyan hom gak cukup maka dua ga mana minyak lebih gat ke mana atau yang kali kedua leh cukup ke mana ka kehan ke di minyak ke tengah tai tapi minyak junub wajib mana bentuk yang baik le tawaga mana tiga juga jauh kedai ke kau goi na baru mana junub nya bermasalah yan nya nya tinggal ukenya yang takoh tak sengaja gohlam ta mana kembali bak tubuh mutanya tinggal berapa kali rambut yang kita potong belum suci dan kuku dikembalikan berapa jumlah panjang meternya 3 koh no na 2 koh padung ka nah 10 gekoh disambung tinggal bahkan puluhan bahkan ratusan gekoh yang dituntut tinggal di hadapan Allah. Ya Allah lon dipisah dengan tubuh ji hana suci lom. Tuntut tinggal di hadapan Allah. Mami yang dia pi hantam dak dengar buat nak tinggal dengan koh okey aja. Entu baru yang mana jenum. Koh gejak mantap bohnya gejak ucalang ramai urung antri. Tu kurun tapi gawi koh gua ini baru kat mana? Namun tinggal itu kesalahan pakan yang ke benar pendidikan dia yang benar ilmu ada han berat dan yang lagi-laginya bujut tu ada han lebih tingkatnya le kaji dan lebih dan kata ni tahu insya Allah mentang jim ni no tinggal mana pun hana musuh jim pun hana gebah ke nama tadi
Dia tak buat dia juga goi kai kamat. Dan kata Sitina Aisyah radhiyallahu anha, disebut radhiyallahu anha karena kembali zamir kepada Aisyah, itu zamir maknanya perempuan. Karena alaihi salam yanamu junuban lam yamsi ma'an. Karena alaihi salam yanamu junuban lam yamsi ma'an. Ya namunya saya kalimat nama. Ke nama bahasa Melayu. Kalau nama bahasa Melayu berarti nan bahasa Aceh. Nama di sini bahasa Arab, nama maknanya tidur. Nama asal kata yanumu fi'il mudhari'. Nama fi'il madhi. Yanumu fi'il mudhari'. Jadi nanti ke bahasa Arab tabang bahasa Indonesia, nama bahasa Indonesia ke nan arti bahasa dia. Di sini tidur maknanya. Yanumu fi'il mudhari'. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat daripada Aisyah. Aisyah itu adalah anak Sayyidina Abu Bakar dan salah satu istri Nabi Muhammad. Salah satu istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah, beliau pernah berkata, tidur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur padahal ia junub. Nabi pernah tidur dalam keadaan berjunub menurut kata Aisyah. Padahal tiada ia menyentuh akan air dan wategai hana gia mandi, artinya belum mandi dan belum berwudu, yang mana tidak menyentuh air. Dan makruh ia bercukur dan mengerat kuku dan mengendam mise atau kumis. Yang mise tulis kan, mise bahasa apa kan? Bahasa Aceh kan? Mise, mi bahasa Aceh, mise apa kan? Ya, mise lawan mise janggut. Yang nak bahasa orang tua jamun, mi janggut bukan janggut berak, mi mise yang pu home yang untuk yang pun yang geron tu. Makruh. Yang ban hukum gohlom mandi janabah apabila bercukur dan mengerat kuku dan mengendam mise. Di sini berpendapat makruh. Ada juga ulama yang berpendapat haram. Jadi miatadang bak yang makruh hana dosa takoh. Lebih god baik takoh. Tetapi na pendapat haram, nyampe ada cak pendapat yang haram karena pakat mangak selamat daripada kesalahan bunuh. Wal khuruju minal khilaf mustahabah. Jadi bila hukum oleh Allah tinggal berat masalah dengan tertinggal hana terpupuk, selamat dia. Dan membuang darah mi bahasa awal gekun boleh jadi pekunian selain pada donor ini, bekam. Yang pergi larang yang kalau mano junub. Sekarang donor darah belai mano junub belai. Bahkan lagi itu sakit ajak barang sakit icok darah ites pekun sampel darah ites golongan. Walaupun bercun mano junub belai. Ya mano lah baru ajak. Padahal ia junub. Ya mialah keadaan junub nyan hanggubi. Berhubung insya kai temong. Malamnya kaum ada mohon pengajian karena luna kegiatan terbutuh di Batir Rutung ataupun Tering. InsyaAllah malau ke baiklah langan tanpa kembali lagi biasa. Leh insya terlanjut lom. Untuk malamnya kaum madang.